Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai laporan laba rugi PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan profil perusahaan. Adapun profil perusahaannya adalah bernama PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk. Alamat perseroan Jalan Raya Cimareme 131 Padalarang garis 40552 Kabupaten Bandung Barat dengan laman website www.ultrajaya.co.id. Tanggal pendirian dari perusahaan ini adalah tanggal 2 November 1971 dan bergerak di bidang usaha industri makanan dan minuman. Nah, awal mula produksi komersil dari perusahaan ini pada bulan Maret 1975 dan terdaftar di Bursa Efek pertama kalinya pada tanggal 2 Juli 1990. Adapun jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan ini sebanyak kurang lebih 1101 orang dengan Dewan Komisaris Supyandi Prawira Wijaja sebagai Presiden Komisaris, Suhendra Prawira Wijaja sebagai Komisaris, Sony Devano sebagai Komisaris Independen, dan Suharsono Sagir sebagai Komisaris Independen. Adapun direksi dari perusahaan ini adalah Sabana Prawira Wijaja sebagai Presiden Direktur, Samudra Prawira Wijaja sebagai Direktur, dan Jutianto Isnandar sebagai Direktur. Selanjutnya, kategori produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini. Dalam artian sini kelompok-kelompok minuman. Yang pertama adalah susu cair. Adapun produk-produk yang dihasilkan oleh PT Ultrajaya Milk dalam kategori susu cair yaitu Ultra Milk, Ultra Mimi, Low Fat, and High Calcium. Adapun golongan kedua yaitu bisa dikatakan minuman teh ataupun minuman non susu, yaitu teh kotak, sari asam, dan sari kacang hijau. Adapun kelompok makanan yang dihasilkan selanjutnya adalah susu bubuk dengan jenis merek Morinaga, dan yang keempat produk susu kental manis yang memiliki merek Cap Sapi, Golden Choice, dan Ultra Milk. Pada slide ini bisa kita lihat lampiran laporan laba rugi perusahaan, yaitu pada laporan laba rugi ini kami berfokus pada bagian pendapatan lain-lain, di mana pada pendapatan lain-lain antara tahun 2019 dan tahun 2020 terdapat selisih kenaikan, yaitu terjadi dari tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar 22.681.000. Dan juga dapat kita lihat yaitu total penghasilan perusahaan di tahun 2019 sebesar 1.030.191.000 dan terjadi peningkatan di tahun 2020 sebesar 106.136.000, sehingga total penghasilan perusahaan pada tahun 2020 yaitu sebesar 1.136.327.000. Dan untuk pembahasan apa saja pendapatan yang terdapat di pendapatan lain-lain dan mengapa disebut pendapatan lain-lain selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, pada slide kita dapat lihat rincian pendapatan lain-lain perusahaan, diantaranya yaitu penghasilan sewa dan penjualan barang bekas. Kenapa pendapatan tersebut dimasukkan ke pendapatan lain-lain? Karena pendapatan tersebut bukanlah merupakan pendapatan utama perusahaan, yang dalam hal ini pendapatan utama perusahaan yaitu berasal dari penjualan makanan dan minuman, sehingga penghasilan sewa dan penjualan barang bekas diklasifikasikan ke dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal ini, pada penghasilan sewa perusahaan berasal dari pihak afiliasi PT Kraft Ultrajaya Indonesia sebesar Rp7.019.000 pada tahun 2019 dan Rp7.748.000 pada tahun 2020, dan penjualan barang bekas sebesar Rp3.919.000 pada tahun 2019 dan Rp4.117.000
pada tahun 2020. Ya, itulah tadi pembahasan dari kelompok kami mengenai laporan laba rugi pada perusahaan PT Ultra Jaya Milk Industry. Apabila ada salah kata dari kami mohon dimaafkan, dan semoga teman-teman yang menonton video ini dapat menerima atau dapat memahami apa yang telah kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.